Umat Muslim berbahagia, Majelis Umum PBB umumkan dukungan pada Palestina jadi anggota penuh dan merdeka. A yes vote is a vote for Palestinian existence. It is not against any state, but it is against the attempts to deprive us of our state. That is why the Israeli government is so opposed to it, because they oppose our independence and the two-state solution altogether. Majelis Umum PBB mendukung upaya Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB dengan mengakui negara tersebut memenuhi syarat untuk bergabung dan untuk menjadi negara yang merdeka. Pemungutan suara itu juga merekomendasikan Dewan Keamanan PBB untuk mempertimbangkan kembali masalah ini dengan baik. Seperti diketahui, sebanyak 143 negara mendukung dan 9 suara menentang, termasuk Amerika Serikat dan Israel. Sementara 25 negara abstain. Dorongan Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB terjadi 7 bulan setelah perang antara Israel dan Hamas di jalur Gaza dan ketika Israel memperluas pemukiman di tepi barat yang dianggap ilegal oleh PBB. Kami menginginkan perdamaian. Kami menginginkan kebebasan, kata Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour kepada majelis sebelum pemungutan suara, dikutip dari Reuters. Pemungutan suara berarti mendukung keberadaan Palestina, tidak menentang negara manapun. Ini adalah investasi dalam perdamaian, sambungnya. Memilih ia adalah hal yang benar untuk dilakukan, katanya dalam sambutan yang mendapat tepuk tangan. Wilayah Israel kembali menjadi sasaran serangan milisi yang didukung oleh Iran adalah kota terbesar di negeri Zionis Haifa yang digempur pada minggu kemarin, yaitu 5 Mei 2024 pada dini hari. Pasukan pemberontak yang berbasis di Irak itu secara resmi memberikan pernyataan bahwa mereka telah bertanggung jawab atas serangan di Haifa yang menghabisi beberapa tentara Zionis. Dalam laporan yang dilansir Viva Militer dari media Iran, Mehr News Agency, kelompok milisi perlawanan membombardir kota di pesisir Laut Tengah dengan menggunakan rudal canggih. Sementara itu tidak dijelaskan secara rinci rudal jenis apa yang digunakan kelompok tersebut untuk menyerang wilayah terbesar nomor 3 di Israel itu. Milisi perlawanan Islam di Irak juga kembali menegaskan serangan tersebut adalah bukti solidaritas terhadap perjuangan rakyat dan milisi Hamas Palestina di jalur Gaza. Serangan ini adalah yang kedua dilancarkan oleh milisi perlawanan Islam Irak setelah pekan lalu. Drone kelompok itu menghantam wilayah dataran tinggi Golan dan al-Rashrash atau Eilat. Kengerian belum terakhir ataupun juga belum berakhir dan masih banyak lagi yang akan datang. Bunyi pernyataan Front Perlawanan Islam untuk Irak dikutip Viva Militer. Milisi perlawanan Islam Irak itu memiliki misi untuk memblokade navigasi maritim Israel di Laut Mediterania. Hal ini dilakukan untuk mencegah masuknya kapal-kapal asing ke sejumlah pelabuhan negeri Zionis tersebut. Selain itu, tindakan milisi perlawanan Islam Irak juga bertujuan untuk menghentikan agresi militer Israel di Gaza yang sudah berlangsung hampir 7 bulan yang dimulai pada Oktober lalu. Serangan demi serangan yang dilancarkan pasukan proksi terus digelar 3 pekan setelah aksi militer Iran menyerang wilayah Israel dalam Operation True Promise atau operasi janji sejati milik Iran.
Pasukan Israel di Gaza Utara mendapat serangan mortir dan roket Palestina karena dijebak oleh Hamas. Setidaknya banyak hal ini terjadi dalam 4 kali selama periode pemantauan antara Kamis dan Jumat. Itu diungkap langsung oleh laporan Institute for the Study of War dan juga Critical Threats Project. Koridor Netzarim, jalan raya militer yang dibangun oleh Israel untuk membelah jalur Gaza dari utara dan selatan, kembali menjadi tempat serangan Palestina dengan pejuang Hamas, mengerahkan platform peluncur multiroket atau Rajum terhadap pasukan Israel yang dikerahkan di jalur militer tersebut. Melansir Al Jazeera, pejuang Hamas juga meluncurkan roket ke arah Israel pada hari Kamis yang menargetkan daerah Nirim yang terletak sekitar 7 km sebelah timur Khan Yunis di jalur Gaza. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken telah memperingatkan Israel sekali lagi untuk tidak melancarkan serangan darat ke kota Rafah, di mana sekitar 1,5 juta orang kini berdesakan setelah melarikan diri dari serangan Israel di seluruh wilayah lain di jalur Gaza. Blinken mengatakan Israel belum menyampaikan rencana untuk melindungi warga sipil selama operasi darat yang dijanjikan terhadap kota di Gaza Selatan. Jika tidak ada rencana seperti itu, kami tidak dapat mendukung operasi militer besar-besaran di Rafah karena kerusakan yang ditimbulkannya melebihi apa yang dapat diterima. Kata Blinken kepada forum Sedona McCain Institute di Arizona pada hari Jumat, kantor berita AFP melaporkan. Meskipun ada kekhawatiran internasional mengenai jatuhnya korban sipil, Perdana Menteri Israel Benjamin telah berjanji untuk mengirim pasukan Israel untuk menyerang Rafah guna membasmi pejuang Hamas. Namun di sisi lain, pejuang Hamas telah menyiapkan serangan yang mematikan.